adik-adik, kita jumpa lagi di Sekolah Minggu GPI Grah Family. Adik-adik mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai, memberkati kita sampai saat ini boleh ada. Adik-adik apakah masih menggunakan masker? Ya gini ya, jaga jarak, ya toh, sering cuci tangan, ya toh, suka bersih, ya, dan masih sekolah di rumah. Semuanya ini kita taati ya, sesuai aturan pemerintah. Dan pemerintah itu siapa yang menciptakan adik-adik? Tentu saja pemerintah adalah yang menciptakan adalah Tuhan. Demikian juga dengan orang tua kita. Orang tua adalah utusan Tuhan bagi kita. Maka dengarkan ya. Nah, pagi ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih, diberkati kami. Kiranya boleh beribadah kembali bersama-sama via online. Kiranya Tuhan pimpin kami semua boleh menikmati ibadah kami dan boleh dengar-dengaran akan firman yang akan kami dengarkan dan boleh bernyanyi dengan sukacita untuk boleh memuji memuliakan Tuhan. Berkatilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Seperti biasanya, ayo kita semangat, kita memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa memuji diri sendiri, tetapi ketika kita memujikan Tuhan, maka Tuhan bisa disukakan. Ayo. Sesudah kita memuji memuliakan Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita awali doa. Tuhan Yesus, berkati kami dengan hati yang mau dengar-dengaran akan Kau, dengan hati yang terbuka, sehingga firman yang kami dengarkan melalui Roh Kudus dapat kami lakukan. Pimpin bimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh jadi anak yang penuh dengan pengertian dan rasa takut akan Engkau. Berkati firman yang akan kami dengarkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sedang mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayo kita awali dengan ayat hafalan ya, yang diambil di dalam Amsal 28 ayat 14, di mana berbunyi, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya
akan jatuh ke dalam malapetaka. Kali ini kakak mau bercerita tentang Musa menghadap Fir'aun, yaitu diambil di dalam Keluaran pasal 5 sampai 6. Cerita lanjutan dari minggu lalu ya adik-adik. Ceritakan bagaimana Musa yang dicobai untuk terus dapat berjalan bertekun di dalam perintah Tuhan. Dan Fir'aun adalah orang yang merasa seperti dewa. Dia sombong, tidak mau mengikuti anjuran daripada Musa, sehingga menyebabkan kecelakaan atau musibah bagi Fir'aun sendiri. Jadi Musa dan Harun menghadap Fir'aun dan minta izin untuk bangsa Yahudi boleh keluar dari tanah Mesir. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun tidak mau, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Musa. Dia mengeraskan hatinya, dia sangat sombong ya adik-adik. Karena perbuatan Musa dan Harun ini menyebabkan Fir'aun marah. Dan karena Fir'aun marah, maka dia menekan orang-orang bangsa Yahudi, orang Israel yang di Mesir itu untuk bekerja lebih keras, untuk menghasilkan batu bata yang lebih banyak tanpa diberi jerami. Biasanya jeraminya itu yang digunakan untuk menjadi batu bata itu dipasok oleh orang Mesir, tapi sekarang enggak, suruh cari sendiri, tapi batu bata yang dihasilkan harus tetap sama. Oleh sebab itu, maka atas perintah daripada Tuhan, Musa menghadap lagi kepada Fir'aun. Dan di sana Musa menunjukkan bahwa harus keluar untuk beribadah, dan dia menunjukkan ketegasannya, kekuatannya daripada Tuhan kita dengan melempar tongkat menjadi ular. Dan ketika tongkat menjadi ular, para ahli-ahli daripada Fir'aun juga dapat melakukan hal yang sama. Tetapi tongkat daripada Musa sungguh ajaib, sungguh berkuasa karena dari Tuhan, sehingga ular-ular itu memakan ular-ular yang dari ahli-ahli daripada Fir'aun. Oleh hal itu, Fir'aun masih saja mengeraskan hatinya, tidak mau melepaskan orang Yahudi dari Mesir karena dipikir ahli-ahlinya juga dapat melakukan hal yang sama. Lalu Tuhan menyuruh lagi ya, yaitu untuk menghadap Fir'aun lagi Musa dengan cara apa? Merubah air menjadi darah. Ketika Fir'aun dan para kerabatnya ada di Sungai Nil, Musa menghadap dan mengubah airnya itu menjadi darah, sehingga ikan-ikan apa yang ada di dalam sungai itu menjadi mati. Tetapi ahli-ahli daripada Fir'aun dapat melakukan hal yang sama, yaitu mengubah air menjadi darah. Hal ini menyebabkan Fir'aun tetap mengeraskan hati, tidak mengizinkan bahwa orang Israel boleh beribadah. Lalu setelah lewat 7 hari, Musa menghadap lagi kepada Fir'aun atas perintah Tuhan dan minta izin lagi, tetapi tidak diberi izin adik-adik. Musa menunjukkan bahwa nanti akan timbul kata-kata lo ya di istanamu. Lalu muncullah kata-kata di istana di seluruh kota Mesir sampai ke dapur-dapur. Tetapi para ahli-ahli daripada Fir'aun juga dapat merubah sesuatu menjadi kata, dan katanya semakin hari semakin banyak. Jadi di dapur, di roti, di makanan, membuat apa? Fir'aun kalang kabut. Maka dia bilang pada Musa, aduh, berdoalah pada Tuhanmu supaya kata itu hilang. Lalu Musa berdoa, kata-kata itu hilang semua. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun tetap tidak mau melepaskan bangsa Yahudi untuk beribadah. Karena kekerasan daripada Fir'aun, maka Allah menyuruh Musa untuk berikan tongkat pada Harun untuk memukulnya di tanah. Ketika dipukulkan di tanah tongkat itu, maka debu yang tersirat itu menjadi nyamuk. Banyak nyamuk di seluruh tanah Mesir.
Fir'aun juga menyuruh orang-orangnya untuk menimbulkan nyamuk. Dan para ahli-ahli daripada Fir'aun tidak dapat melakukannya. Dia mengakui, wah, Allah mereka sangat hebat. Tetapi Fir'aun tidak mau mendengarkan. Nah, nyamuk-nyamuk ini akhirnya bertepangan di mana-mana, mereka menggigit. Sakit gak adik-adik kalau digigit nyamuk ya? Sakit ya? Tetapi Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Dan karena belas kasihan Tuhan pada manusia, sehingga tulah ini diberhentikan, yaitu tulah debu menjadi nyamuk. Itu pada tulah yang ketiga. Lalu tulah yang keempat yaitu lalat pikat yang menyiksa orang Mesir. Karena perbuatan itu ya menyebabkan seluruh wilayah Mesir penuh dengan lalat pikat yang mengenai hewan, manusia juga. Tetapi yang aneh adik-adik, di tanah Gosyen, di tempat tinggal orang Yahudi, orang Mesir, itu tidak ada lalat pikatnya. Itu yang sungguh berkuasanya Tuhan Allah kita. Karena perbuatan ini, Fir'aun akhirnya berkata gini, Allahmu sangat berkuasa, sudah, kamu beribadah saja. Tapi tidak boleh keluar dari tanah Mesir ya, beribadah saja di Mesir. Tetapi kata Musa gini, tidak mungkin Fir'aun kami bisa beribadah di sini. Kan kami ini kalau menyembahkan korban itu menggunakan sapi. Nanti kami ini dilempari oleh penduduk sini karena kami membunuh hewan yang Fir'aun sembah dan orang Mesir sembah. Oleh karena itu Fir'aun bilang gitu, ya wis, kamu boleh pergi menyembah Tuhan Allahmu, tapi jangan jauh-jauh ya. Terus katanya Musa, iya enggak apa-apa, nanti sampai sana kita akan berdoa supaya lalat pikat itu berlalu dari wilayah Mesir. Tetapi adik-adik, Fir'aun itu menarik lagi janjinya sehingga dia menahan orang Israel keluar daripada Mesir. Maka Tuhan menurunkan lagi tulahnya, yaitu segala ternak mati karena penyakit sampar. Dan segala hewan apapun yang ada di Mesir, semuanya mati loh karena penyakit sampar. Tetapi yang aneh, ternak-ternak daripada orang Israel tidak kena tulah. Mereka baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tetapi yang kena penyakit sampar adalah hewan-hewan pemeliharaan orang Mesir. Karena kekerasan hati Fir'aun, maka Tuhan menimbulkan tulah lagi, yaitu bisul-bisul pada manusia dan binatang di Mesir. Musa itu mengambil abu di pembakarannya orang Mesir dan dilemparkan gini, menyebabkan bisul bagi manusia. Dan bisul-bisul itu pada sekujur tubuh orang Mesir. Bisul-bisul itu ketika sudah matang, pecah, itu timbul nanah dan sangat sakit adik-adik. Meskipun karena penderitaan bisul-bisul ini, Fir'aun masih mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan menurunkan tulah lagi, yaitu hujan es. Dan hujan es kena pada orang Mesir. Hujannya tidak lembut adik-adik, hujan esnya seperikil ya, menyebabkan segala tanaman, segala ternak itu mati semua karena hujan es. Lalu Fir'aun merasa bahwa belum pernah terjadi malapetaka seperti ini di Mesir ya. Oh Musa, Tuhanmu adalah Tuhan yang benar. Aku merasa berdosa. Dia meminta kepada Musa, ayo doakan supaya seluruh Mesir menjadi aman. Doakan supaya hujan es ini berhenti. Lalu Musa berdoa dan hujan es pun berhenti. Sesudah esnya berhenti, Fir'aun itu masih mengeraskan hati lagi. Lalu Tuhan menurunkan tulah, yaitu belalang menutupi seluruh tanah Mesir. Dan belalang-belalang ini memakan habis seluruh tanaman ya, yang ada, yang sisa-sisa yang masih hidup dari tanah es itu. Fir'aun itu minta tolong sama Musa, tolong berdoalah supaya belalang-belalang ini berlalu. Dan Musa berdoa, maka belalang-belalang ini dibuang ke laut Tebrau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di tanah Mesir. Tetapi Fir'aun masih mengeraskan hatinya.
Karena kekerasan hati Fir'aun, maka Tuhan menurunkan tulah lagi yang kesembilan, yaitu tanah Mesir menjadi gelap selama 3 hari. Dan seluruh orang Mesir tidak dapat melakukan apapun karena terlalu gelap. Tidak ada cahaya sama sekali, sehingga kegelapan meliputi seluruh Mesir. Karena kegelapan 3 hari itu, Fir'aun jadi akhirnya tahu Allah orang Israel itu sangat berkuasa, sehingga dia bilang gini, sudah, kamu pergi sana, keluar dari tanah Mesir, nyala kamu di hadapanku, katanya gitu. Tetapi hewan ternak yang dimiliki oleh orang Israel di tanah Mesir tidak boleh dibawa, karena permintaannya Raja Fir'aun itu adalah tidak boleh membawa hewan ternak mereka. Musa tentu saja tidak mau, karena mereka mau mempersembahkan korban bakaran, korban penebusan dosa itu dengan menggunakan hewan. Tentu saja Musa menolak. Tetapi Fir'aun karena sudah jengkel, marah ya, dia bilang, sudah kamu pergi sana, saya tidak mau melihat mukamu lagi, katanya gitu. Lalu Musa dan Harun pergi meninggalkan Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Adik-adik tentu ingin tahu ceritanya. Ikuti ya minggu depan bagaimana kelanjutan daripada 10 tulah daripada Tuhan kepada Mesir. Jadi melalui cerita ini kita sekarang tahu ya, siapa Allah yang kita sembah itu. Siapa adik-adik? Tentu saja Allah yang sangat berkuasa, Allah yang memiliki dunia ini. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia bisa mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Adik-adik harus percaya. Juga kita sekarang tahu, ketika kita memberontak kepada perintah Tuhan, pada perintah firman Tuhan, apa yang terjadi? Yaitu akan ada hukuman-hukuman. Demikian juga dengan adik-adik, ketika tidak menurut akan perintah orang tua, disuruh tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih awal. Ketika bangun tidak mau bangun, ketika lihat TV tidak mau berhenti, ketika apa? Terutama sekarang ya, ketika main HP disuruh berhenti gak mau. Itu tidak boleh adik-adik. Dengarkanlah perintah daripada orang tua ya, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi sekarang adik-adik kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, dan kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh melawan perintah daripada Tuhan. Seperti apa? Hormatilah ayah ibumu. Ya, itu yang terutama yang dapat adik-adik lakukan karena adik-adik masih kecil. Turuti segala perintahnya yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ingin tahu kebenaran firman Tuhan seperti apa? Lah, kalian harus baca firman Tuhan setiap hari. Kalau bosan baca apa yang kakak bilang, bacaan Amsal, supaya menjadi anak yang berhikmat dan bijaksana. Adik-adik, kali ini kita mau melihat cerita bagaimana kondisi yang begitu buruk ketika kita terlalu tergantung kepada HP, terlalu sering bermain HP. Ketika kita ingin melakukan aktivitas lainnya, HP selalu menawarkan yang lebih menarik daripada aktivitas itu. Jangan takut, aku ada yang lebih seru nih, game. Mana yang kau pilih?
HP atau aktivitas bersama teman-teman. Adik-adik harus menirunya seperti ini ya, memilih aktivitas tanpa menggunakan HP. Adik-adik, sesudah kita memuji Tuhan, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mau tutup ibadah kita kali ini ya. Kiranya adik-adik menuruti segala perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua yang terbaik bagi adik-adik. Mari kita tutup dengan doa adik-adik. Sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah Kau berikan bagi kami. Kami mau Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau menjadi anak yang berbakti, anak yang berbudi pekerti. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sangat berkuasa, Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Tidak ada Allah yang dapat dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Kami mau percaya, kami mau terus beriman kepadamu Tuhan sampai besar nanti. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan rezeki, sehingga boleh kami hidup sejahtera karena pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ke depan dalam kesehatan, di dalam sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan dalam cerita Musa, yaitu tentang Paskah.